Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Hakiki, NIM 11011800 dari kelas 4 di manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi manajemen tentang organisasi manufaktur, laporan laba rugi, halaman 61 sampai 62. Laporan laba rugi untuk organisasi rata-rata $2,50 per botol. Barang dalam proses work in process terdiri atas semua unit yang telah diselesaikan sebagian dalam produksi pada titik waktu tertentu. Barang dalam proses awal terdiri atas unit yang diselesaikan sebagian yang telah ada pada awal periode. Barang dalam proses akhir terdiri atas unit yang ada pada akhir periode. Dalam laporan harga pokok produksi, biaya unit yang diselesaikan sebagian dilaporkan sebagai biaya barang dalam proses awal dan biaya barang dalam proses akhir. Biaya barang dalam proses awal mencerminkan biaya manufaktur yang tercatat dari periode sebelumnya, sedangkan biaya barang dalam proses akhir mencerminkan biaya manufaktur yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan unit-unit barang dalam proses. Selanjutnya, laporan laba rugi perusahaan jasa. Laporan laba rugi untuk perusahaan jasa ditunjukkan pada tampilan 2-7. Pada perusahaan jasa, perhitungan biaya jasa yang terjual berbeda dari biaya penjualan dalam perusahaan manufaktur sebagaimana ditunjukkan pada laporan laba rugi tersebut. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan awal atau akhir barang jadi. Berbeda dari perusahaan manufaktur, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi karena tidak mungkin menyimpan jasa. Jadi kalau dibandingkan dengan perusahaan manufaktur, biaya penjualan jasa dapat disamakan dengan harga pokok produksi. Selain itu, seperti ditunjukkan pada tampilan 2-7, harga pokok penjualan jasa selama suatu periode sama dengan harga pokok produksi. Dapat dihitung dengan format yang sama seperti yang terlihat pada tampilan 2-6. Berikut tampilan 2-6 laporan harga pokok produksi. Berikut tampilan sebagai sistem berdasarkan fungsi dan sistem berdasarkan aktivitas. Pendekatan berdasarkan fungsi dan aktivitas dapat ditemukan dalam praktik nyata sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi (fungsional based management (FBM). Telah dikenal dari tahun 1900-an dan masih digunakan secara luas dalam sektor manufaktur dan jasa. Berikutnya sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas activity based management (IBM) merupakan sistem yang lebih baru dikembangkan dalam 3 dekade terakhir. Sistem manajemen biaya berdasarkan aktivitas juga digunakan secara luas dan pemanfaatannya semakin tinggi, khususnya di antara organisasi-organisasi yang memiliki beragam produk dan pelanggan. Produk yang lebih rumit, siklus waktu produk yang lebih pendek, peningkatan persyaratan kualitas dan tekanan persaingan yang ketat. Contoh sistem berdasarkan aktivitas ditemukan dalam industri medis seperti rumah sakit dan laboratorium medis, industri keuangan seperti bank dan bursa saham. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.